semuanya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semangatnya sudah luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala karena pada kali yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, yang dua nikmat ini sering dilupakan oleh manusia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasul kita yakni Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mudah-mudahan ini semuanya nanti yang akan menjadi perantara kita untuk bisa masuk ke surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan ada pelatihan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kali ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ibu Moni. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sudarman. Biar agak tegang boleh berdiri dulu. Kalau dulu bisa nyiumin es briking. Semuanya berdiri biar fresh. Enggak, boleh kalau mau pakai musik. Sebelumnya kita main gerakan 1 sampai 10 ya. Sederhana. Gerakan hitung 1 sampai 10 dari tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan kiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki kiri 1, 2, 3, 4, 5. Diangkat 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Baik, sudah fresh, sudah ini ya, sudah berikut juga ya tadi. Hari ini saya akan menyampaikan salah satu bagian dari modul di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Saya Murni Prihayu sebagai CBP Angkatan 11 dari SDT Al-Uswah Pamekasan, kelas 95A. Apa sih budaya positif itu? Pernah dengar kata budaya positif nggak? Ada? Atau tersirat apa gitu ketika mendengar kata budaya positif?
Apa? Hal-hal yang baik. Oke. Baik, kita ingin tahu sebenarnya apa sih budaya positif itu? Oke, kebiasaan baik. Konsep inti di materi budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menjelaskan di modul ini terkait koleksi antar materi atau evaluasi konsepnya bahwa sekolah kita sudah melakukan, hanya yang untuk guru-guru mungkin ini jadi refresh yang guru baru biar lebih tahu tentang teori ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sudah tahu profil pelajar Pancasila? Hafal nggak? Oke. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebagai sekolah Islam terpadu, profil pelajar Pancasila ini juga sama atau sejalan atau terintegrasi juga dengan standar kompetensi lulusan SIT, sehingga kita sebagai sekolah Islam terpadu kita harusnya lebih terdepan, ya terdepan karena kita mengawalnya dua, dari pemerintah juga dari sekolah Islam terpadu. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Di sekolah kita juga sekolah inklusi, kita juga memberikan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan mereka, ya kan? Di awal kita juga ada observasi, ada profiling, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana profil kita. Kita saja sebagai seorang guru kalau langsung disamakan bahwa oh ini semua kita kasihnya kayak gini aja deh gitu ya materinya. Ternyata ada yang tidak butuh itu, belum butuh itu. Ya, insya Allah di yang hari ini ketika disampaikan kepada kelas sekolah, sepertinya semua guru harus ikut. Padahal tadi targetannya mungkin lebih kepada guru-guru yang baru gitu, tapi ternyata semuanya, bahkan saya pun ketika mendapatkan materi ini ternyata masya Allah gitu ya, yang apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini adalah yang baik dan ternyata sekarang se-Indonesia gitu ya itu sudah pakai. Tahun 2013 ya Bu ya kita mendapatkan materi ini ya serupa budaya positif ini sampai rasanya sudah angkat tangan gitu karena nggak kuat dengan materi ini. Ternyata alhamdulillah dengan inisiatif yang sama ternyata kita juga sekarang di dua belajar. Di sini berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dibahas juga tahap perkembangan. Pemerintah sudah menggaungkan bahwa harusnya kelas 1 transisi PAUD ke SD. Bagaimana belajar bahkan LS-nya itu harus seperti TK. Nah, sebetulnya juga karena paradigma pembelajaran yang baru. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, jadi kita sebagai seorang guru pasti ingin perfect ya, ini yang terbaik. Muridnya siapa sih senang kalau cerita, Bu tadi muridnya ini nggak bisa mengerjakan, nggak bisa ngaji ini gitu. Nah, pasti kita kepikiran kok bisa ya dia nggak bisa, padahal harusnya dia mampu. Anaknya begini. Nah, kita sebagai seorang guru, ya, guru itu punya ilusi mengontrol murid. Kita bisa semuanya, misalnya kita minta, ayo semuanya masuk, maunya semuanya masuk. Tapi ternyata ada yang masih mau keluar dulu. Nanti kalau mau izin, kalau mau keluar izin dulu ya. Ada yang maunya nyelonong gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi guru juga bahwa semua perbuatan positif akan efektif dan bermanfaat. Kita kan menyampaikan bicaranya yang jujur ya, tidak boleh berbohong gitu ya. Itu akan efektif dan bermanfaat. Ternyata berdampak nggak? Ternyata nggak berdampak, ke anak tetap berbohong. Atau misalkan tidak boleh memukul temannya, tidak boleh dorong-dorong. Tadi meja kursinya kalau diangkat bukan diseret seperti itu. Ternyata penguatan positif itu tidak semudah itu akan efektif dan bermanfaat untuk siswa. Ya. Ketiga,
kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter mereka. Itu gimana tuh temannya sekarang? Sakit kan dia? Akhirnya dia merasa bersalah dan kita berharap bahwa oh nanti dia akan jadi baik, dia nanti akan jadi paham bahwa ternyata seperti itu menyakiti orang lain. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang nggak boleh. Kita orang dewasa, gurunya tidak boleh merasa bahwa kalau saya memaksa itu hak saya. Seperti itu. Jadi kita tidak mengodir, tidak menyampaikan apa sebenarnya bahasa mereka bagaimana. Saya lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas stimulus respon ya, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Tapi dengan teori kontrol, nanti akan sedikit dibahas teori kontrol, kita tuh nggak sama. Makanya kalau dikatakan ABK, anak berkebutuhan khusus, kita semua ini kebutuhan kita sama. Gitu. Jadi ABK itu bukan identik dengan yang tunang, gitu ya, atau yang autis, ADHD, bukan itu. Tapi kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika melihat saya di sini saja, mungkin teman-teman yang sudah tahu, saya sudah tahu materi itu. Ada yang itu materi apa? Tidak sama. Tidak bisa saya juga memaksakan bahwa semuanya ini harus sama pikiran dengan saya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengajarkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Makanya kenapa di Islam gitu ya, kita dikedepankan ada musyawarah. Karena setiap orang ini punya pendapat berbeda-beda, punya pendapat masing-masing. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalkan ada anak memukul, ada anak dia misalkan tadi berlakukan hal-hal yang buruk, itu adalah sebuah kesalahan. Padahal tadi teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita ingat ya, ada anak yang dia selalu cari perhatian. Nah seperti itu. Kita nggak tahu sebenarnya kebutuhan dia apa sih. Ternyata dia punya kebutuhan si lain, dia butuh kesenangan. Atau ada anak yang kenapa sih dia suka di luar, kok gak mau masuk ke dalam? Karena dia ternyata butuh kebebasan. Karena di rumah dia selalu dikurung di kamar. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain nggak bisa. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita ketika ngomong sama siswa, kita tawarkan, gimana seperti ini? Menurut kamu gimana? Ya, menanyakan kembali, itu bukan memaksakan. Pokoknya harus begini, Mas. Pokoknya kamu kalau mau keluar harus izin. Kita yang mencoba, kita yang memaksakan. Padahal seharusnya dari dia yang mengatakan bahwa oke, saya kalau mau keluar harus izin. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Jangan dibuat bahwa gak bisa pasti ada yang kalah, benar. Tapi teori kontrolnya kita menstimulus mereka untuk kamu bisa menang. Oke, disiplin positif. Nah ini berasal dari kata disiplina yang punya belajar, yang mengacu tanggung jawab yang terhadap apa yang mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu adalah disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman, bahkan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam program perilaku taat dan berbudaya. Jadi harusnya kita yang orang di luar ini menstimulasi mereka untuk dari mereka kesadaran ada motivasi intrinsik dari diri mereka sehingga mereka mau berubah bahwa saya seharusnya kalau keluar harus izin, saya seharusnya kalau bawa kursi itu diangkat bukan diseret. Sedangkan yang dari luar kita yang menyampaikan keyakinan kelas melalui yang mungkin nasihat gurunya itu dari luar, dari dalam dirinya lah. Jadi kita kalau nanya ke anak,
yang benar. Bukan begitu ya. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa agama. Jadi di sini ada contohnya, ada perbedaan 3 ya. Ada Pancasila dan Pancasila, ada PEP. Ini dulu saya dapat PEP ini dari Ciputra. Kemudian namanya pelan-pelan hidupnya. Program pelajar Pancasila di sini ada tadi ya, beriman bertakwa sampai benar kritis. Di PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian dan hidup dapat dipercaya. Ini adalah nilai kebajikan. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Kita akan tahu nanti ada berapa kebutuhan dasar manusia yang sebagai seorang guru kita harus pahami itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kayak kita saja. Saya lagi butuh hal kebebasan, saya pengen jalan-jalan itu nggak mau berurusan dengan MA, nggak berurusan dengan PWNG, nggak berurusan dengan sekolah, dan seperti itu. Itu adalah kebutuhan kita, seperti itu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita flashback mungkin siswa-siswa kita beberapa hari ini, ada nggak yang kayak gitu ya? Dia butuh apa sebenarnya, kok dia dikasih tahu nggak bisa, kok dia begini, kok dia nggak seperti ini, dulu kelas sebelumnya dia nggak kayak gitu, kenapa naik jenjang ini kok dia begitu? Gitu. Mungkin muridnya sebuahnya ya, Tori gitu. Kenapa kelas 2 kemarin dia nggak pernah muncul seperti itu, tiba-tiba sekarang tanpa sebab dia langsung muncul, ada apa gitu. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, kita lagi butuh yang mana, Bapak Ibu di sini? Butuh kebebasan, memiliki pilihan, coba hal baru, mampu mendekatkan dirinya. Jadi dalam diri kita itu ada 5 kebutuhan dasar ini. Siswa kita pun begitu. Ya, dia butuhnya apa? Dia kok datang, dia berangkat sekolah, dia kok gak Evan di sekolah kok dia kayak gitu ya, beda. Kenapa? Apa yang dia butuhkan? Biasanya memang kalau di guru kelasnya nggak mampu, nanti dia akan ketemu sama guru PJOK, dia akan keluar. Lagi anak-anak kalau melihat lapangan itu kan seperti panggilan bahwa ayo lari ke sini, gitu kan, seperti itu. Masuk ke kelas, yo, ketemu kelas atas gitu. Coba aku ada tugas ini belum selesai lagi. Oh gimana? Nah, seperti itu. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, anak-anak yang mereka masih butuhkan. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia yang saya bilang motivasi ekstrinsipnya untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kemudian lahirlah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sehingga kita sebagai guru ketika menyampaikan motivasi mereka itu adalah sebuah motivasi dari luar. Sehingga dari dalam dirinya lah. Nah, untuk menyadarkan, mengeluarkan atau memberikan, menghadirkan motivasi intrinsik itu tuh perlu keterampilan, perlu apa ya namanya ya, kemampuan yang mungkin seorang guru gimana cara melatih kemampuan bicara kita kepada siswa, sehingga siswa itu memang muncul dalam dirinya bahwa oke, saya harus begini biar saya lebih baik. Kelas 1 atau kelas 6 sebenarnya sudah bisa. Jadi ya ada, nanti kita akan bahas restitusi. Jadi saya akan menyampaikan dulu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, perbedaannya. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Ada kasus beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah guru malam gitu ya, dia minta muridnya ketika terlambat. Sampai ya biasanya di Indonesia sudah ada izinnya, sudah ini ya. Mereka cek kalau nggak salah kan CP gitu. Ini karena terlambat gurunya itu geram, ya mungkin lola anaknya nggak boleh keluar mana, terus di meeting ya, namanya lehernya itu dibelokkan gitu. Ada satu guru yang juga video dan memviralkan itu. Nah itu hukuman tidak terancam tiba-tiba. Kemudian murid yang tidak tahu apa yang terjadi tidak dilibatkan, itu hukuman. Jadi langsung kamu silakan stop jam. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa kenapa saya harus dihukum, kenapa saya harus disuruh stop jam, kenapa hukumannya stop jam seperti itu. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Ya, itu adalah hukuman. Konsekuensi terencana
disepakati secara aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensinya terlambat, kamu tilawah surah An-Naba, seperti itu. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi mantau. Kamu gak tertib ini, masih seperti itu. Konsekuensinya, nah, apa dengan bagaimana dengan restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki permasalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, jadi dia tahu bahwa saya terlambat masalah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya apa yang dilakukan? Tapi dia menyadari itu harus ada keyakinan kelas atau apa ya istilahnya, nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh guru di sekolah. Nah, ini posisi kontrol guru. Kita jadi yang mana ya kira-kira? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pernah semuanya? Pernah? Pernah jadi penghukum, membuat merasa bersalah, jadi teman? Musuh. Ini adalah di teori budaya positif ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi guru di sekolah harus jadi apa? Ya, yang mana yang lebih baik? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum hormat pada bendera tegak. Ini contohnya. Guru. Yang membuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu baru saja mengecewakan ibu. Itu contoh kalimat atau contoh yang disampaikan guru kepada siswa yang dia menjadikan guru tersebut dapat membuat merasa bersalah. Sudah dikasih tahu berapa kali kamu gitu. Itu adalah membuat merasa bersalah. Yang teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, yang lain jangan berbuat seperti lagi. Itu adalah teman. Langsung biasanya kayak gini. Kita ngomong guru itu aja gitu ya. Kalau yang lain yang mantau, kamu sudah bergabung sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah acara kamu beli bukunya ke koperasi dan jangan dibayar. Itu adalah memantau. Jadi dia yang paling mungkin salahnya apa? Ya seperti itu. Oke. Ini yang manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kalau beri kesalahanmu? Siapa guru yang kayak gitu biasanya? Bagaimana dengan kamu? Iya. Ketika saya mendapatkan materi ini pertama kali, kalau di guru penggerak materi ini itu ada di modul seperti modul 1, tapi memang yang paling akhir dan ternyata masya Allah gitu. Saya dan Bu Un flashback ke 2013 saat kita mendapatkan ini, kita menerapkannya itu ya antara yakin dan tidak, tapi coba aja gitu ya. Sehingga anak saya, kalau anak saya di rumah, kalau misalkan saya ngomong terus nanya aja Bu, langsung aja bilang kira-kira kamu sama Bunda sama Bu, pasti gitu ngomong. Udah sama ngomong sama Bu gitu juga. Terus kamu gimana Mbak? Udah sih ngomong aja gitu, langsung langsung ditanyakan gitu ya. Wah ternyata memang seharusnya sebagai seorang guru ketika dia punya kesalahan tidak mengungkap satu upacara bendera, dia ditanyakan dulu kesalahannya itu apa. Jangan-jangan dia merasa bahwa itu sekolah, dia pakai seragam, pakai sepatu, pakai sepatu gitu. Ya, versinya lagi kembali bahwa tidak sama, tidak kita sama lain. Nah, ini contoh nih. Kira-kira ini posisi awalnya sebagai teman, penghukum, pembuat bersalah, pemantau, manajer. Saya kecewa sekali gitu. Membuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, apa kira-kira itu? Pemantau. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak ada licin. Ayolah, lakukan dulu Bapak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas hukum, ya.
tahu nilai itu apa. Nggak tahu mereka sebut pengaruh apa nilai rapor mereka. Oke, nah ini keyakinan kelas. Sudah buat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab? Boleh? Silakan. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Monggo silakan yang mau jawab. Iya, sekarang keyakinan itu sama. Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau jawab? Oke, kalau peraturan gurunya yang menetapkan. Oke, lagi dibuat bersama-sama. Nah itu dia. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa nggak terusnya peraturan kelas gitu ya? Nah, ini salah satu contoh di kelas saya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tadi beliau katakan bahwa kalau keyakinan atau kesepakatan kelas kan melibatkan semuanya, baik siswa ataupun guru. Sedangkan untuk peraturan tadi dari gurunya aja, atau bahkan mungkin dari pimpinan sekolah yang membuat peraturan seperti ini. Nah, ini dia, kita akan masuk ke boleh Bu, ada peraturan itu boleh, tapi nanti diturunkan ke keyakinan kelas. Aturannya di sekolah misalkan tidak boleh datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Nah, kita yang di kelasnya apa? Boleh boleh dan tidak boleh apa? Tidak boleh terlambat. Di kelasnya kita datangnya misalkan ditulis jamnya berapa. Sehingga mereka juga merasa mengajunya pada peraturan kelas, peraturan sekolah. Ini adalah segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita pahami bahwa restitusi itu adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga apa yang dia lakukan dia itu tahu. Oh tadi saya habis lebih teman saya, harusnya saya itu minta maaf. Saya nggak boleh memulai-mulai. Itu yang harus hadir di pikiran mereka. Nah, gimana caranya restitusi itu? Di sini ada segitiga. Namanya segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita lakukan nanti adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kalau langsung kamu salah mas, kayak gitu itu. Ya, tapi kita menstabilkan identitas. Kamu tahu tadi nggak? Kamu ngapain? Itu suatu hal yang benar bersalah. Kemudian di sini dilanjutkan memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak kalau di kelas ini harus saya teman? Kayak suara kita sudah seperti itu, kita harus saya teman. Boleh nggak kita kamu lebih temannya? Jadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi memang mengacunya restitusi ini nanti mengacu kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kesepakatan yang sudah di sekolah ini. Misalkan apa lagi ya kesepakatannya? Beberapa mainan, ya kan? Itu kita lihat pada anak tahu nggak kesepakatannya apa? Gak boleh bawa mainan, jelas seperti itu. Nah ini dia. Yang pertama adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang itu bisa melakukan kesalahan, ya. Jadi bukan langsung terus kamu salah kayak gitu, bukan seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan ini yang terjadi real di kelas saya gitu ya, hanya perkara kotak pensil. Modelnya subjeknya Anza sama Adel. Yang nangis itu Adel. Ya, ceritanya Anza ini punya kotak pensil bagus, yang punya banyak fitur lah ya kotak pensilnya. Kita cek keluar ini tadi itu
nggak boleh, ya udah kalau nggak boleh gitu. Terus ngomong sama teman-teman yang lain, nanti nggak boleh dengan Anza ya, soalnya dia nggak masih pinjam aku kotak pensil. Marahlah si Anzanya, ya kan, marah lah. Kok kayak gitu sih ngomongnya, kan temanku juga. Jangan temenin gitu ya. Marah-marah karena Anzanya lebih tegas bicaranya, nangislah si Aden gitu ya. Nah terus didudukkan berdua gitu. Tadi yang nangis Adelnya tanya, bukan Anzanya ya, yang harusnya korban kan dari awal cerita kalau kita runut harusnya itu. Nah seperti ini, Adel berhak boleh merasa ingin, punya rasa keinginan untuk memiliki barang temannya gitu ya. Apakah boleh seperti itu? Panjang ceritanya dan saya masukkan ke tugas CDP saya untuk satu bagian dari restitusi. Jadi dulu kita disampaikan jangan-jangan anak-anak itu ketika dia berbuat seperti itu dia merasa benar bahwa saya kan nggak kasih pinjem bu, jadi ya udah saya bilang ini sama teman-teman karena dia melihat gak ngasih pinjem ya udah nggak usah pinjem. Tapi dia lupa dengan hal yang sebelum itu, kenapa nggak dikasih pinjem gitu. Dan ini sampai akhirnya komunikasinya rusak. Oke, kemudian yang kedua, restitusi itu validasi tindakan yang salah. Ya, ketika tadi sudah kita sampaikan untuk yang pertama, kita yang kedua tuh bahwa yang salah kita kasih tahu itu salah. Hal seperti itu dengan menyampaikan kepada orang lain, apa istilahnya ya, menceritakan kepada orang tentang aibnya orang lain gitu ya, bahwa kemudian malah menyuruh temannya untuk gak nemenin dia. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Mbak Adel kenapa melakukan itu? Aku pengen punya kayak gitu. Terus saya kelas 1 terus pengen semua jadi punya teman. Kalau kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini ya, sehingga kamu masih bisa ya mukul gitu, masih bisa nyubit gitu. Terus kemudian kamu mau banggakan atau memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Akhirnya disampaikan juga, gitu. Mungkin dia marah-marah, dia karena mempertahankan kalau ini dimainin terus susah, atau nanti kalau dikasih ke temanku, aku dimarahin mamaku karena kotak pensilnya itu mahal. Gitu. Menanyakan keyakinan, nah di sekolah itu seperti apa keyakinannya? Boleh nggak seperti itu sama temannya, saling tidak bertegur sapa, nggak ngomong, terus temennya nggak ditemenin, gitu. Itu dikembalikan lagi ke keyakinan kelas kesepakatan kelas kita. Kamu yang menjadi orang seperti apa sebenarnya? Nah ini penerapan segitiga. Oh iya, ini ada videonya sebenarnya. Jadi ada video tentang saya Anza dan Adel itu yang saya kasih videonya untuk saya kenalkan permasalahan yang di kelas 1 karena memang tugas TGP ini harus dilihat dengan apa yang dilakukan di sekolah. Baik, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan itu sudah standar di standar pendidikan nasional pendidikan kita, gitu ya. Jadi sebagai guru sudah nggak boleh lagi jadi pembuku, nggak boleh lagi jadi pembuat rasa bersalah, jadi teman, jadi penantang. Harus jadi manajer seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan buka sesi pertanyaan, sesi bertanya. Silakan monggo kalau waktunya masih ada. Teman-teman silakan bertanya. Atau nanti saya akan coba untuk memberikan contoh kasusnya, gimana cara menyelesaikannya. Monggo silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat mungkin bisa kita beberapa redaksi atau klarifikasi ketika kita melakukan tadi misalkan gitu ya, jadi validasi dan sebagainya. Kalau kita lihat
percakapan sangat ideal sekali. Yang jadi representasi saya berarti anak-anak sudah harus paham kalimat-kalimat yang disampaikan atau apakah arah dari kalimat ini mau dibuat apa. Jadi saja tidak ada tulisan sempurna. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, bagaimana ketika mungkin memang ada anak yang memang masih belum bisa berkomunikasi sedalam itu, baik mungkin karena memang ada perkembangan sosial emosional yang memang belum bisa tenang dulu, stabil dulu gitu ya, sehingga itu ada yang diskusi. Yang kedua, bagaimana bila kalau saya sepertinya kasus yang terjadi itu yang kasuistik sekali, mungkin hari ini sebelum-sebelumnya tidak ada kejadian apa kemudian terjadi. Nah, bagaimana kalau memang masih dalam proses itu adalah kebutuhan anak. Contoh misalkan saja anak yang mungkin memang belum selesai di perkembangan motorik sensoriknya sehingga dia aktif sekali dan itu berulang. Sebetulnya di satu sisi dia bisa dipahamkan, karena mungkin dipahamkan dia tidak bisa mengendalikan diri sehingga terjadinya berulang. Nah, kira-kira bagaimana ya kita harapannya kan memang anak itu bisa dapat perkembangan lebih bisa berubah dan memahami gitu ya. Tapi ternyata kesalahan dia katakan atau pelanggaran yang dia lakukan itu dia sendiri nggak paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pertama ya terkait dengan mungkin ketidakpuasan perkembangan atau perkembangannya bukan secara fisik aja tapi secara psikis, sosial, emosional, mental sampai segala macam. Segitiga resus ini tidak berlaku kepada anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi kalau anak berkebutuhan khusus tidak bisa direstitusi modal seperti ini. Memang secara teori pelaksanaannya pun kita sudah tahu ketika kita mau menanyakan seperti menstabilkan identitas bahwa itu salah, dia belum paham sehingga memang ini tidak berlaku untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian kalau yang tadi belum tuntas secara emosional tapi dia mungkin secara masih bisa, kita akan pola komunikasinya secara yang sama guru dan anak yang nggak bisa ke orang tua. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi tentang berulang-ulang hubungannya juga ternyata belum selesai gitu ya, belum tuntas dengan dirinya. Maka ketika tatanan di sekolah di kelas naik ke kepala sekolah atau ke pimpinan untuk nanti dikomunikasikan dengan orang tua, karena orang tua yang paling tahu harusnya di rumah kebutuhan apa yang belum tuntas. Ketika anaknya di sekolah suka jauh temannya, ya bentar-bentar dia temannya kepala temannya, dia ternyata butuhnya kesenangan. Nah, orang tuanya harus tahu ternyata anak ini butuh kesenangan di rumahnya bagaimana. Dan kalau selama di sekolah kita masih kembali lagi, cek kembali dan memang di sekolah tidak diberikan, tidak difasilitasi hal itu. Dan kalau saya pengalaman sebelumnya memang iya, anak yang di sekolah dia tidak tahu refleks ketika main sama temennya, teman megang, ternyata dia merasa itu dipukul gitu kan. Kamu kok keras banget gitu, kayak mukulnya kayak nekan banget seperti itu. Karena tangannya ternyata dia, badannya dia itu gak pernah disentuh sama orang tuanya. Kembali kebutuhan dasarnya dia, karena dia tidak dikasihani, tidak bisa, tidak diterima, sehingga dia tidak punya refleksitas tubuh untuk bagaimana oh ini tuh dipegang, oh ini dipukul, oh itu dicubit itu nggak tahu, dia tidak tahu bedanya, sehingga anak-anak kita tuh butuhnya apa. Kita sudah alhamdulillah ada PWB, ada forum di mana kita bisa menyampaikan, atau sebagai sekolah swasta mungkin manggil orang tua sudah biasa gitu ya, untuk menyampaikan kebutuhan anak-anak kita sehingga dia bisa berkembang lebih baik lagi, bisa mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Seperti itu menurut Pak Ibu. Jadi ini kata-kata ini memang sebagai contoh gitu ya, tidak berhasil sempurna kita menjelaskan mereka bahwa itu salah, apa namanya, salah itu boleh, melakukan sesuatu boleh, tapi tidak terus berulang lagi, terus kemudian kita tidak tahu yang harus seperti apa seharusnya. Jadi memang ini butuh keterampilan untuk
sehingga nanti fokus pada prinsipnya. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tapi kalau kesalahannya terus-terusan, nah itu berarti ada hal yang tidak tuntas di perkembangan. Makanya tadi kenapa di awal juga ada saya sampaikan tentang proses perkembangan. Ketika budaya positif ini tidak bisa goal perkembangan anaknya seperti apa tadi yang mungkin belum tuntas seperti itu. Mungkin yang lain ada dia Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya mungkin terkait dengan permasalahan di kelas. Ini Bapak Ibu juga mungkin menemukan di kelas masing-masing terkait dengan kelompok atau sirkel di dalam anak-anak itu ya. Ya pasti. Nah ini terjadi pada di kelas saya sendiri, di kelas 6B. Di mana ketika saya menanyakan kepada siswa tersebut, kenapa Mas, Mbak, kenapa kok hanya dekat dengan itu saja, kenapa kok bicaranya kayak itu saja, duduknya itu saja. Dia bilang, iya Pak, karena ketika saya ngajak bicara sama dia, nggak nyambung misalkan, ataupun beda saya main ini, dia main itu, begitu. Jadi kenyamanan di antara teman itu tidak ditemukan seperti itu. Nah ketika juga ada rasanya, iya Pak, ibu saya itu sering main sama ini, jadi saya ikut gitu. Jadi mungkin keikutan gitu. Dan saya pernah juga mengajar mereka gitu saat kelas 3 beberapa bulan saja. Dan saat itu juga saya menemukan bahwasanya anak-anak itu ya memang sudah mulai dari kelas 3, 4, 5 sampai 6 masih seperti itu begitu. Nah ini kita sebagai guru kita harus melihat perkembangan siswa anak-anak itu mulai dekat. Kita harus mengantisipasi itu dari sejak bagaimana begitu, sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi. Sudah saya sama Bu Ibu sudah laksanakan bagaimana solusinya, tapi sudah kelas 6 sudah agak susah begitu, sudah agak sulit. Jadi kita harus bagaimana? Baik, saya dulu ya. Baik, Pak Hadi. Mungkin dulu juga ada sih ya. Mungkin di zaman kita sekolah juga ada mungkin apa namanya sohib, sahabat karib gitu ya rasanya. Ya, ganti besti. Kembali bahwa tadi kita tidak bisa memaksakan atau mengontrol orang lain. Kita sudah memfasilitasi sejak kelas 1 sebenarnya sudah disampaikan mereka tidak pilih teman gitu ya. Mereka berteman dengan semuanya, tidak boleh pilih teman baik mungkin secara kognitif kurang, baik mungkin secara perkembangan terbatas gitu ya. Tidak boleh kita pilih-pilih dia gitu, seperti itu. Nah ternyata sudah kelas 6, di kelas 3 dan tadi juga ditambah dengan orang tuanya juga ternyata bestie gitu ya, seperti itu. Fotonya bestie, orangnya punya geng gitu, orangnya punya geng, anak-anaknya juga ikutan, akhirnya seperti itu. Jadi kita kembali kalau sudah tidak bisa lagi sekolah ini, minimal memang mengaturnya di posisi ketika pembelajaran. Karena kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas, kita yang mengatur mereka untuk berkelompok. Karena apa ya, nanti ketika sudah mereka di luar sekolah ini, ketika mereka sudah sekolah lanjutan, mereka tidak bisa semudah itu pilih-pilih temannya. Mungkin karena di sini polanya seperti ini ya, sehingga mereka juga harus dikenalkan bahwa ya yang kondisinya seperti itu tidak sama seperti kamu, atau mungkin tidak bisa, atau nggak bisa sama yang ABK. Dia yang nggak punya kesempatan kayak kamu jalan-jalan dengan sama orang kamu, sama orang tua teman yang lain gitu. Sehingga harus diberikan gambaran. Kalau kita sudah mentok dan orang tua juga sudah akan tadi ya strukturnya dari mulai kelasnya ke sekolah dengan orang tuanya sudah juga anak-anak ya sudah. Berarti barisan kita sudah selesai. Tapi kita bisa berupaya di kelas untuk membuat kolaborasi mereka di belajar. Jadi masing-masing kita berikan di sana. Untuk selebihnya ketika mereka masih aja ngumpul dengan itu ya sudah itu di luar kelas kita. Tinggal di kelas saja di bersama ini kan kelompoknya juga di sekolah kayak poni mungkin, terus di kelas ketika pembelajaran
yang nanya silakan. Atau ngerti apa enggak? Jangan-jangan ya Allah gitu. Ini belum berani. Oh ya betul ya, silakan. Pak, silakan. Jadi terima kasih Bu Buni. Ya. Saya mau bertanya mengenai siswa. Bagaimana caranya mendekati siswa yang sama seperti ditanya kayak ada tadi ya, yang suka menyimpan barang temannya. Dia itu suka menyimpan barang temannya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana saya masuk ke dalam dunianya dan supaya dia ngerti gitu. Tapi alhamdulillah pernah saya dekati dan sudah mengembalikan dia sembunyi-sembunyi sudah, karena saya jadi saya itu semoga yang mengambil barang ini dikembalikan dengan cara satu terang-terangan dan mengembalikan minta maaf, atau kalau malu dia mengembalikannya secara sembunyi-sembunyi seperti yang dia ambil sembunyi-sembunyi juga gitu. Lagi mana aku saya caranya masuk ke dunianya dia gitu seperti itu. Terima kasih. Baik. Apa namanya? Dari restitusi ini, tapi tahu ya kalau itu gitu ya, yang ngambil gitu, tahu ya kalau anak itu yang ngambil. Pertama, ketika memang terkadang anak-anak yang jarang diajak berdiskusi, dia seringnya langsung, oh ini nggak boleh, oh kamu kalau siang harus tidur, gitu kan, dikasih perintah, dia tidak terlatih untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Ketika ditanyakan, tadi kamu tahu nggak kata pensiunnya si ini? Dia diam. Karena yang dia tahu langsung instruksi, kamu ambil dari dia, kembalian. Seperti itu ya. Ajak berdialog. Ketika dia tidak bergeming, kamu masuk ke perusahaan ibu, coba masuk ke hatinya dari hal-hal sederhana. Kamu bukan hari ini suka nggak sama ibunya? Gitu. Tadi saya contohkan ada itu juga gak ngomong Bu ya, jadi nggak langsung jawab ya, nggak langsung jawab kenapa dia kenapa dia pinjam terus kota pensiun itu, nggak ngomong. Tapi saya berusaha untuk hal sederhana apa ya? Oh tadi buat bekal ini ya gitu, buat pisang nggak suka suka pisang, oh suka pisang, ibu sih nggak suka kalau bayar. Kita yang membuat cair suasana dulu ke dia, gitu. Kalau cowok beda ceritanya ya, orang cowok biasanya kita hal-hal yang seru yang membuat mereka ini. Kemudian nanti kita jangan lupa komunikasi dengan orang tua juga Bu ya. Tanya sama orang tuanya seperti apa pola di rumah. Jangan langsung ngomong kalau si anak tuh ngambil ini tadi gitu kan, sama juga mungkin menduga atau tahu tapi belum ada buktinya gitu ya. Jadi tanya gimana di rumahnya. Tanya memang anak itu punya kebutuhan dasar yang memang belum terpenuhi, belum tuntas kebutuhan dasarnya. Gitu. Sehingga di sekolah kita nanyakan dari hal-hal sederhana, kesukaannya dia, bagaimana dia di rumahnya, gitu. Kalau misalnya kita nggak ngomong sama sekali, udah kita biarin dulu aja. Kita biarin dulu, kita cari hal lain, kita komunikasikan dengan orang tuanya seperti ini. Jadi memang tidak bisa langsung tadi kita bisa langsung kontrol anak kita harus jawab pertanyaan saya, gitu kan? Bagi anak-anak yang ternyata punya kekurangan di bidang diskusi, dia masih belum bisa menjawab ketika ditanyain langsung nggak bisa, masih diem, masih itu salah ya. Jangan-jangan bisa jadi dia ketika menstabil kredibilitas dan memvalidasi kesalahan, dia merasa itu benar. Dia merasa bahwa menyimpankan barang temannya itu benar. Kenapa? Karena yang itu mau minjem terus. Bisa begitu. Karena anak-anak itu kan gak sama pemikirannya sama kita. Kita mikirnya boleh kalah gitu. Seperti itu. Ya. Jadi jangan langsung ngejudge, terus kita ajak ngomong dia, kita komunikasi pelan-pelan sama dia agak ngomong, terus ya udah kalau belum mau ngomong ya apa nanti setengah jam lagi Bu Tika tanya lagi ya, mau ya bicara ya. Sama sebenarnya dia mau, dia mungkin bingung mau bicara dari mana, atau dia bingung atau dia takut mengakui bahwa dia salah. Gitu. Bicara apa? Pandaiwan gitu seperti itu.
Ya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mas Baru mau tanya? Oh udah. Mas Baru mau bikin penutup apa? Oh iya silakan Ustaz. Akhir-akhir. Baik, Pak Subhan terima kasih. Bu Murni, jadi itu gini, permasalahannya yang pernah saya temui kan ada 2 siswa yang bertengkar Bu. Nah setelah saya datang itu anaknya sudah nangis dan di sudah dituruni sama teman-temannya. Nah saya coba menengahi. Saya sudah menyuruh anak-anak itu untuk pindah ke tempat lain untuk bernegosiasi berdua gitu ya, yang nangis itu yang ribut. Tapi anaknya tidak mau Bu, tidak mau diajak untuk bicara berdua di tempat yang sepi. Dan saya nyuruh pindah anak-anak yang menghubungi itu Bu juga tidak mau. Kebetulan saya sendirian dan anaknya yang nangis itu kuat Bu. Saya sampai diludahi, ditendang, saya sampai diangkat di tubuh, saya sampai tidak kuat menahan. Nah saya itu gimana? Saya mau tiga, kalau saya tiga anaknya itu pukul ke yang lain Bu. Sekalipun anaknya itu tidak punya salah sama mereka itu dipukul. Ya saya tuh sampai minta tolong ke kakak kelasnya, bantu ibu nak untuk pegangin gitu. Soalnya kan saya sudah kuat gitu Bu. Nah untuk menyelesaikan masalahnya itu Bu, apa saya itu selesaikan di sana, apa ditinggal gitu Bu. Seperti itu Bu Murni, terima kasih. Baik, kita di awal atau baik kelas 1, 2, sampai kelas 6 ketika tahu ajaran baru kita kan tahu perkembangan anaknya ya, kita tahu profil anaknya sehingga kita sebaiknya juga tahu nih anaknya punya hambatan, punya keterlambatan nggak di perkembangannya. Itu dulu kita tahu. Kalau ternyata anak ini punya hambatan atau punya keterlambatan di perkembangannya, tadi restitusi seperti itu tidak bisa berpengaruh nyata, ya. Sehingga dia dia belum bisa untuk ditanyai atau belum bisa memvalidasi dirinya itu salah. Yang dia tahu orang melihat itu dia nantang ke aku marah deh, pukul gitu. Karena dia tidak bisa mendefinisikan apa yang dia lakukan. Gitu. Itu anak yang berkebutuhan begitu. Sehingga kalau ada keterlambatan, ada hambatan di dalam perkembangannya dia, belum bisa berlaku mau didudukkan. Sehingga tugas kita ambil salahnya dulu. Ya, satunya yang bisa kita ambil, tarik dulu, tenangin yang ini. Satunya ini ditenangin di tempat lain, tidak perlu diajak bicara langsung. Satunya nggak bisa nahan nangis, cuman di sentuh dikit udah gitu langsung kayak gini. Satunya dilihat orang nangis, nggak bisa jadi ngomong. Tadi siapa bilang yang salah? Pokoknya aku mau nangis dulu karena di rumahnya dia nggak bebas menangis. Si satunya kalau nangis dikit, kamu nangis ya, deket ya isi HP, nggak keluar Bu. Sehingga dia kalau ada yang memicu emosinya langsung dia nangis. Jadi sampai kalau mau dudukin dia nggak bisa, sampai berjam-jam nggak bisa karena nggak dapet apa ya. Satunya lagi dia dikeluarin sama temannya, itu bikin dia langsung happy, langsung dia aku dapat orang begini segala macam. Mungkin kebayangin pikirannya dia di situ banyak bukan pusing ya, tapi dia lebih kepada ini gimana udah orang aku gini segala macam, udah aku lagi semuanya pokoknya biar gak ketawain aku, galain aku. Itu malah jadi ngomong gimana, sama kayak orang megang pisau acara aku terus bilang aku apa aku sampean ya kan, makanya tadi sampai ditendang, sampai diludahin ya, karena penyelesaiannya bukan untuk diajak ngomong ya. Jadi restitusi tidak berlaku untuk anak yang belum tuntas di perkembangan. Tarik salah satu, bawa pergi ya. Tenang dulu, Bu Safi mau bicara sama temannya. Kalau masih mau nangis, nanti datang lagi ke sini untuk menyelesaikan mukul kamu lagi kalau kamu masih menangis. Pokoknya masih menangis, silahkan kamu nangis di sini Bu Safi. Kalau gurunya sendirian ya, seperti itu. Ya,
lebih, jadi ada pendekatan yang memang tidak semuanya harus sama. Kalau anaknya normal gak ada masalah, dia akan jawab langsung. Ya bu, yang ini tadi tuh kayak gini, bu yang ini tuh kayak gini. Oke, stop, sekarang kita satu-satu, itu bisa. Dan ini, mas tadi kenapa? Wah, langsung kayak gitu. Mbak, kamu kenapa kok nangis begini? Ya, udah selesai. Ya, gimana? Enggak, saya juga gak mau bahas. Iya, makanya ditenangkan dulu dia, jangan langsung kita situasi. Salah satunya dulu, santai aja bu, diangkat aja. Ya, gak kuat, panggil saya. Ambil taruh dulu, ya. Jangan diangkat, jangan ditanyain dulu. Karena untuk menstabilkan identitas, kadang anak-anak itu melakukan emosinya dengan menangis, dengan teriak-teriak. Gak bisa ditanyain, kita saja lagi perempuan gitu, terus lagi tanyain apa? Dia pengen nangis, gitu loh. Anak kecil itu begitu, jadi dia yang menunjukkan bahwa aku loh nangis nih loh, aku tolong dong, gitu loh. Seperti itu, jadi jangan langsung tanyain, diamin aja dulu. Kalau misalkan khawatir nanti ini berkait sebagaimana, terus kita bangun, kalau ada sesuatu bawah kayak gitu, ya. Itu saya juga ngomong tahu, saya juga nggak tahu siapa. Oh enggak, karena saya ngerti, jangan-jangan kita ekspektasinya semua anak. Terus kita mau nanyain sama ada anak yang juga dimatiin lampunya. Gitu, pokoknya dia mau nangis, mau marah ketika tahu ada yang matiin lampu ketika dia di kamar mandi. Itu aja, jadi udah sih. Kamu sedih, kamu gak suka digituin. Itu divalidasi bahwa dia tidak suka. Oke, kita belum nanya dulu sekarang. Kita tahu visi siapa bilang bukan yang ngerti. Mami bilang kan yang bilang ngerti yang dalam mana ngerti. Oh kamu jadi terus sama jawabannya. Jadi dia betul-betul dipanggil dulu karena memang dia ada keterlambatan, dia ada hambatan, dia nggak bisa gitu ya. Dan kita juga gak keluar tenaga banyak-banyak kalau yang kayak gitu. Kita Torik mau dinikah. Toriknya di sini bawa. Kan pernah sama yang tapi hari ini yang nggak salah yang Torik sama mama ya. Nah, sampai anaknya udah dibawa sama saya pun kecil. Kalau Toriknya saya kuat. Anaknya saya bawa, kepalanya masih digigit sama. Gitu. Saya bawa dulu, dokter keluarnya nggak bisa saya lihat bu. Saya kasihan bawa ini sendirian. Ini ibu Torik begini hari ini. Jadi saya bawa mamanya tinggal sama Torik. Gak ditanyain dulu, kalau dulu. Kita sampai pulang, sampai kamar cerita ke orang tuanya, ditelepon lah saya. Belum selesai, saya belum mau ngomong, masih mau ngomong saya. Awalnya bilang, aku mah yang pukul dia mah pas nih aku gitu bilangnya. Oh ya sudah bu, begitu ceritanya. Jadi Mas Kamak duluan yang pukul, Mas Torik. Oh ya bu, ya sudah bu, jadi gitu. Jadi memang tidak semuanya bisa kita terapkan. Untuk anak-anak yang kognitifnya sudah jalan tanpa hambatan ini dan mampu diajak komunikasi, berlaku ini restitusi ini. Karena juga kita dia tahu bahwa ternyata anak-anaknya ada kebutuhan yang belum tuntas. Seperti itu ya. Itu saja mungkin. Ada lagi? Sudah tidak ada? Baik. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan Bapak Ibu untuk menyimak tentang pemaparan dari budaya positif ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bukan saya yang paling tahu, tapi di sini kebetulan saya yang ikut guru penggerak di angkatan 11. Next ada yang ikut lagi biar tahu keseruannya seperti apa. Untuk kita yang sudah di Alusuh, ini hanya review ya, saya bilang seperti itu karena saya sudah semuanya dan apa ya, yang luar biasa ketemu sama orang-orang di luar sana yang ternyata sekarang sekolah negeri sudah melek loh dengan hal-hal seperti ini.
gitu. Kita yang sekolah swasta, sekolah Islam terpadu, ayo kita bergerak gitu. Jangan kita jadi merasa bahwa ada aman-aman saja gitu. Saya pernah beberapa kali pertama saya ketemu sama guru dari Papak 5 kalau nggak salah. Dan dia luar biasa gitu, tetap menerapkan semua apa yang dia pelajari dari guru penggerak gitu ya. Di angkatan 12 tadi pada informasi saya akan sampaikan teman-teman mau ikut. Keseruannya luar biasa. Nanti tenang saja, saya terbantu kalau itunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni atas materi yang telah disampaikan tentang budaya positif di sekolah. Nah, teman-teman tinggal pilih nanti dari tipe 50 tadi, mau dari teman, mau dari manajer atau siapa, memantau dan sebagainya terserah Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum saya akhiri, apapun materinya teh pucuk namanya, apapun sekolahnya budaya positif tetap diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.